Kita sebagai manusia itu pasti dibesarkan dengan caranya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing, gitu loh. Bener-bener. That's why Hmm. ya udah kita hidup itu jalanin hidup kita aja, nggak perlu ngerecokin jalan hidup orang. Iya. Lu merasa terganggu, Bro? Hah? Merasa terganggu? Banget. Contoh deh kasus yang baru ini. Apa tuh? Oke, teman-teman semua, balik lagi dengan kita. Tadi sempat break dulu sebentar Break karena azan maghrib. enggak juga. Oh, Jadi enggak kita juga. istirahat sebentar gitu, Oke. Bro. Karena menata hati lagi kayaknya. Ya betul ya betul kan, untuk betul. menceritakan selanjutnya. Bukan menata hati sih, menata emosi gue. Aduh. Iya, menata hati untuk tidak emosi. Betul betul betul. Aduh. Oke. Tadi sampai menceritakan tentang diri lu dengan pasangan lu ya. Ya, Ya, Bro ya. ya maksudnya ini berkaitan juga dengan itu, maksudnya itu adalah sebuah contoh ya gitu kan. Karena balik Oke. lagi, mohon para netizen sebelum Anda berkata ya, sebelum Mm-mm. Anda maksudnya berkata itu entah lewat sosmed Ah, atau in real life Oke. ya, Iya. Pakai pakai otak. otaknya dulu. Ya. Dengarkan dengan dua sisi gitu. Ya maksudnya ya lu nggak perlu maksudnya kayak mencari tahu untuk sisi keduanya gitu ya, gitu kan, Mm-mm. seperti apa. Tapi Mm. kita punya otak, kita punya berpikir, kita bisa punya banyak kemungkinan gitu. Mm. Oh mungkin dia seperti ini karena seperti ini. Oh, mungkin dia seperti ini karena ada sesuatu hal gitu Ya ya. betul, Oke, gitu. oke. Dimana kita tidak bisa menjudge seseorang bahwa seseorang itu ya seperti gue bilang tadi, Oke. manusia itu unik dan Yap. manusia itu seperti teori iceberg. Dimana yang kita tahu itu hanyalah sedikit aja, bahwa ke dalamnya lagi Kita nggak ada we yang never tahu. know. Oke. Ya, itu berat emang. Jadi gini, lu terjebak dalam sebuah kisah yang bukan rumit sih. Ini sebenarnya mudah buat lu sebenarnya. Yang mandang aja atau yang dengerin aja agak sedikit rumit sih. Ya mungkin kisah gue ini juga mungkin dialami juga ya oleh para, Oke, buat teman-teman semua buat yang mungkin teman-teman semua ya. kisahnya hampir sama, Ya ya kita bisa cek lah. karena kita tahu ketika kita sudah memutuskan untuk serius, mungkin menjelang ke arah pernikahan gitu ya, sebuah apa namanya, sesuatu step yang lebih tinggi lagi, Yep. gitu kan, itu pasti akan banyak ujiannya. Yeah. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang merasa kayak ujiannya di restu orang tua. Yeah. Ada yang ujiannya mungkin dari pasangannya sendiri. Yo. Ada juga mungkin Dari yang sekitarnya, lingkungnya atau gitu. mungkin juga yang masalahnya ini, ujiannya ini di pekerjaan, atau mungkin juga ada yang seperti gue di lingkungan teman-teman gue sendiri. Iya. Kayak gitu. Jadi setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kalau lu yakin memang dengan pasangan lu, perjuangkan. Oh ya. Yang penting dalam sebuah hubungan itu adalah saling percaya. Betul nggak, men? Betul, Yeah. saling percaya. I trust you, then you will be trust me. Gitu kan? Jadi gini, kunci dalam sebuah hubungan itu adalah yakin, percaya. Ya, ibaratnya lu kayak naik kapal gitu kan, naik sebuah kapal berdua dengan pasangan lu. Oke, kita tujuannya ke arah barat ya, karena di sana ada pulau nih, gitu kan, tujuan kita ke sana. Oke, jangan pernah nggak yakin. Jangan pernah, ya maksudnya kenapa jangan sampai nggak yakin, karena kalau misalnya kita nggak yakin, oh kita udah berlayar ke arah barat, atau seharusnya kita ke timur ya, kita nggak akan atau seharusnya sampai. kita ke utara, atau harusnya ke selatan, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Iya, kita itu nggak kalau akan nggak menemukan yakin. titik akhir di situ. Betul. Intinya. Kalau misalkan kita tidak percaya dengan pasangan kita, ya kan, ketika kita lagi diterjang ombak, kalau misalkan kita tidak percaya dengan pasangan kita, karam tuh kapal. Pastinya kayak gitu, men. Kayak gitu. Banyak yang sudah kayak gitu sih sebenarnya. Oke, menariknya di sini itu sebenarnya lu itu kenalan dengan satu cewek itu, tapi menggunakan dua face atau dua apa ya? Ibaratnya bukan dua face ya. Jadi ibaratnya gue di awal kenal dengan seseorang di mana dia itu yang wujud realnya I never know. Oke. Dia dan lu nggak pernah tahu dia. Gak pernah tahu, dan gue jatuh cinta dengan dia. Oke. Ya. Maksudnya dari sekian kandidat yang sebelumnya gue punya gitu kan. Iya. Dari privilege yang ada ya kan. Betul. And then I left them ya kan. And then gue sama si ini. Yang dimana gue gak pernah tahu dia seperti apa. Gue gak pernah
tahu, gitu. Maksudnya kayak in real life. Tapi sebenarnya kan lu tahu, tapi itu adalah orang yang berbeda. Ya. Lebih jelasnya di sini aja nggak apa-apa. Ini kan sebagai penjelasan juga bahwasanya. Jadi gue taunya itu dia adalah sosok yang sosok yang A. Gue taunya dia adalah si A. But ternyata dia adalah sosok si B. Oke, gitu. Betul. Dimana dan itu sebenarnya dua orang yang berbeda. Iya, dan pasangan lu itu sebenarnya yang si B ini, dan dia memakai sosok si A. Karena ada sebuah trauma ya, dimana ada sebuah trauma, dimana ada sebuah permasalahan yang dimana dia tidak bisa memakai wujudnya dia sendiri. Maksudnya secara figurnya dia sendiri. Betul. Figurnya dia sendiri, baik foto dan juga ini. Cuma pada saat real telepon sama lo itu adalah dia sendiri sebenarnya. Dan lu bisa nerima itu semua? Bisa. Karena faktor tadi. Ya karena gini, gue di awal selalu, maksudnya gini, gue sudah punya kesiapan juga. Maksudnya gini, gue nggak peduli yang gue temuin ini nanti maksudnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak. I don't care, I don't care at all gitu. Karena sosial media itu kan udah biasa ya kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Karena ketika lu mencintai seseorang tanpa alasan, ketika mencintai seseorang tanpa alasan, lu nggak akan peduli sama hal-hal seperti itu. Nggak akan peduli, bro. Gitu, mau lebih jelek, mau lebih cantik, ya alhamdulillahnya lebih cantik. Gitu. Ya kan. Jadi memang Tuhan Allah itu maha baik ya. Jadi gue punya idaman segini nih, ya kan. And then gue dikasih sama Tuhan ternyata yang real segini. Gitu loh. Dan itu yang membuat lu lebih bucin lagi sama dia. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Semoga bisa makin lancar aja sih bro. Amin. Dan ini semua bisa cepat selesai lah. Gitu. Terkait lu dan juga saudara lu dan semuanya. Semoga setelah video ini tayang nggak akan lebih maksud gue gini lagi gitu loh. Maksud gue gini, kalau lu nggak terima ya kan ya, atau mungkin lu ada nggak suka sama gue gitu, ngomong ke gue, gue terbuka banget gitu loh. Tapi kalau misalkan lu maksudnya kayak mendm atau mungkin kayak menjudge sesuatu yang aneh-aneh ke pasangan gue gitu kan, gue nggak akan bisa tolerir hal seperti itu gitu loh. Hey, fair play. Lu aja nggak kenal dia, gitu kan ya. Dia juga merugikan lu apa? Materi, ngutang, enggak, gitu loh. Kenapa? Apa salahnya? Lu menjudge seseorang yang lu nggak kenal dan bahkan tidak pernah merugikan lu kayak gitu. What's wrong? Gitu kan? Iya. Apa yang salah? Gitu. Kan ibaratnya kayak manusia nggak punya adab ya. Iya, lebih dalam. Oke. At least lu udah jalan 9 bulan sama dia. Dan lu sekarang udah tahu sebenarnya dia seperti apa, dan lu makin bucin sama dia. Ya mungkin karena gua bisa terima dia ya, apapun itu. Karena dari sisi dianya sendiri yang gimana dia bisa menerima gue dengan cara sempurna. Dari mana gue tahu sendiri bahwa diri gue ini banyak kurangnya cuy. Banyak kurangnya ya kan ya. Kurang secara dompet. Kan semua proses bro. Ya, itu semua pasti gini, proses. Tapi memang kalau soal rezeki itu balik lagi, kita tidak boleh iri dengan rezeki orang atau kekayaan seseorang ya. Iya betul. Gitu. Kenapa? Maksudnya gini, enaknya tetangga itu punya mobil, tetangga itu enaknya udah cicil rumah baru, gitu kan. Tapi kita nggak tahu gimana dia perjuangannya, men. Bukan masalah perjuangannya seperti apa ya, mungkin dia dapat privilege. Ya oke, bisa jadi. Ya kan, atau mungkin diri lo yang harus berjuang untuk mendapatkan itu. Iya, mati-matian. Ya kan? Ya, balik lagi, jangan pernah iri dengan jalan hidup orang. Karena kita hidup di jalan hidup kita masing-masing dengan ujiannya masing-masing. Dengan prosesnya masing-masing. Dengan prosesnya masing-masing. Luar biasa. Oke, ini konten yang bener loh teman-teman semua ya kan. Kali ini ngobrol. Udah kita tutup semua masa lalu di seperempat jalan. Ya betul, ya kan ya. Nah kita di relung hati ini jujur gue membuka semua hal yang baru di sini, apapun itu. Gitu. Jadi ya maksudnya gue pesan juga buat teman-teman gitu kan ya. Jadi jangan pernah untuk menjudge seseorang. Satu, menjudge seseorang yang dimana lu nggak tahu masalahnya kenapa dan backgroundnya seperti seperti apa. Karena kita tahu manusia itu adalah
makhluk yang unik dan yang kita tahu itu hanyalah sedikit saja, mungkin berapa persennya aja. Gitu, kita tidak pernah tahu. Bukan keseluruhan dari hidupnya. Betul. Terus betul, yang betul. kedua adalah jangan pernah iri dengan hidup orang. Ya kan? Jangan pernah iri sama hidup orang karena kita hidup di jalan masing-masing. Makanya jangan ganggu jalan hidup orang. Jangan senggol-senggol. Ya kan? Ntar lu iseng-iseng sama jalan hidup orang, lu sendiri yang celaka. Ya kan? Bukan orang itu yang celaka, malah lu sendiri yang celaka. Oke, kita udah tutup lah pembahasan terkait pasangan lu lah. Kita bahas yang lain lah ini. Kita bahas sesuatu yang beda lagi ya kan, yaitu gimana sih karir lu sekarang bro. Gua jarang tahu kesibukan lu sekarang. Kita udah sibuk masing-masing gitu loh ya. Lu kapan bisa stay lagi ke sini, terus lu kapan bantu gua di sini. Kita terus akan ada channel-channel update di sini gitu. Ada banyak kali channel di sini, jadi lu bisa manfaatin itu semua gitu loh ya. Kalau misalkan kerja gue sekarang cuman hanyalah seorang marketing di sebuah perusahaan radio di Surabaya. Perusahaan radio ya. Perusahaan radio. Tapi gue sering lihat lu ke salah satu produk brand mobil juga bro. Oh, yang Stargazer kemarin. Iya. Itu salah satu event yang kerjasama dengan radio gue gitu. Ada event di situ ya bro ya. Ya, jadi ada dari Hyundai memang placement gitu, dan memang mengadakan event. Oh, mengadakan event. Tapi pikir lu bisa jual itu juga gitu loh maksudnya. Ya enggak sih gitu. Jadi kemarin itu memang dari Jakarta gitu. Tapi penjualannya bagus ya di sini ya dia. Siapa? Stargazer. Lumayan sih. Lumayan kan? Lumayan. Banyak yang di jalan-jalan pakai karena memang menurut gue ya oke banget sih mobilnya. Gitu. Betul. Oke. Nah, terus lu udah tinggal lumayan lama anjir sumpah di sini kan, di Surabaya, dua di Sidoarjo dan studio di Sidoarjo. Kita baru sempet ngobrol nih ya kan. Iya, apa yang lu lihat dari perubahan perubahan channel gua lah, lu nilai dari perubahan channel gua selain materi, selain equipment, selain ya sedikit banyak inilah, selain ini semua lebih proper sih, lebih proper ya, kan? Lebih proper. Dan juga kayak talknya juga lebih nyaman ya gitu kan. Lebih hati-hati banget. Kalau dulu kan sibuk sama kabel gue. betul. Ya alhamdulillah proses semakin dilancarkan kan, kita juga memiliki tujuan yang baik ya. Betul. Semoga dari tujuan baik itu kita bisa dilancarkan kan kayak gitu. Oke, mantap buat obrolan kita kali ini. Nah, apa yang mau lu sampaikan pada akhir-akhir sesi ini? Biasanya lu ada kata-kata yang bagus buat penutup gitu kan. Tapi di setiap segmen kan lu ada tuh ya kan. Ya balik lagi sih, kita sebagai manusia ya, ya hiduplah fokus sama hidup kita masing-masing deh gitu. Gak usah ngurusin hidup orang ya kan. Gak perlu ngejudge orang macam-macam dari A sampai Z. Gak usah benerin dulu hidup lu. Lu ngejudge orang kayak udah bener aja sih. Iya. Gitu ya. Bener kan? Betul. Karena apa ya, hal-hal seperti itu tuh meskipun lu pendidikannya sampai S1, S2 gitu kan, bahkan jabatan lu tinggi, tapi kalau misalkan lu sendiri gak punya etika untuk berbicara, iya, minim akhlak ya. Minim akhlak gitu. dan itu cuman gak cukup di lingkungan gue ya. Gitu kan. Karena dimanapun pasti ada manusia-manusia seperti itu, dan itu kayak ya, itu adalah bumbu. Dan itu malah adalah sebuah hal yang lumrah di masyarakat Indonesia untuk berlaku buruk seperti itu. Itu udah jadi adat. Itu udah penyakit, bro. Udah kayak budaya jadinya. Iya, itu penyakit gitu loh. Kayak untuk komen di hidup orang itu adalah hal nomor 1 gitu kan. Iya. Itu penyakit, bro. Penyakit. Iya, betul sih. Dimana kayak mereka berkata lewat sosmed gitu kan. Itu kesannya kayak gak bertanggung jawab kayak gitu. Gak pernah berpikir panjang bahwa kayak lu melontarkan kata-kata seperti itu, apa efeknya buat orang itu. Iya.
Kalau Pasti misal ada. ya oke kalau misalkan orang itu tough gitu kan ya, seperti kayak Nikita Mirzani mungkin seperti ya Bunda Korla mungkin dihujat netizen gitu kan dari A sampai Z gitu. Mereka masih bisa tough. Tapi kalau orang itu sensitif, Dan bisa dia pakai hati menyebabkan banget. hati-hati loh, bisa menyebabkan orang bunuh diri loh. Jiwa Karena dia melayang. down ya kan. Dia Gitu. down terlalu tinggi, kemudian dia udah nggak bisa struggle lagi ya kan, udah nggak bisa up buat pemikirannya. Waduh, pasti dia akan ya memiliki jalan-jalan setan lah intinya kayak Karena gitu. benar, jadi akhirnya ada pepatah yang mengatakan bahwa mulut itu lebih tajam daripada pisau ya. Iya, lidah sih itu bro. Ya, lidah itu lebih tajam daripada pisau. Betul kayak Ya, gitu. that's real. Lebih baik lu diminta lebih baik lu diam daripada lu ngomong terus diminta diam. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya jangan sampai aja lu pada ya netizen ya kena mental gitu kan ya, terus lu diem malu sendiri gitu Nah, ya. kayak gitu. Daripada banyak ngobrol terus ya nanti malah mic-nya dimatikan. Ya, berlakulah baik terhadap sesama gitu kan. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang lu nggak suka, ngomong langsung. Itu lebih fair. Gitu kan. Karena siapa tahu mungkin dari sesuatu yang lu sampaikan, mungkin sebuah kritik ya kan, gitu kan. Itu bisa membangun seseorang dan lu bakal tahu jawabannya langsung dari orang itu, daripada lu cuma menghujat by sosmed. Itu kan, yang dimana kalau itu ngehujatnya pakai akun real. Kalau pakai akun fake, apa nggak pengecut begitu? Kebanyakannya kayak gitu sih bro. Ya kan? Iya, I can see. Iya, karena hal-hal seperti itu tuh kayak hal yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Adab lu sebagai manusia, rasa peduli lu sebagai manusia kemana? Hey, mungkin kamu melontarkan kata-kata itu cukup ringan ya, gitu kan? Tapi belum tentu dengan yang diterima. Tapi efeknya itu bisa jangka panjang, bahkan bisa membunuh pelan-pelan. Contoh nih bro, yang lu tahu atau yang lu denger dari cewek lu atau yang lu lihat sendiri ya kan, perkataan apa yang bikin sakit itu? Mungkin satu hal aja. Sepil satu aja buat teman-teman yang mungkin ya itu bisa sedikit memberikan informasi dan juga edukasi lah terkait itu semua. Kata-kata apa yang ya itu buat kok gini sih kata-kata itu, kan setiap orang kan beda-beda kan, nggak bisa disamakan terkait itu semua. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak ngelakuin seperti itu ya wis anggap angin aja kalau menurut gua. Itu yang bisa kayak gitu. Nah, karena kadang mungkin bisa jadi gini juga. Kayak apa yang dilontarkan oleh orang itu ada sesuatu yang kayak nggak menyakitkan hati. Yes. Tapi orang yang membaca, orang yang ditujukan, kita nggak pernah tahu sensitivitasnya seperti apa. Gitu loh. That's why harus berhati-hati sebelum berkata. Iya. Betul. Ya. Ya, jadi contohnya ada juga gitu kan kayak yang kemarin gitu. Satu aja spill aja. Jadi gini. Jadi ceritanya yang balik lagi ke pacar gue itu ya. Iya. Gitu kan. Aku tanya dong ke jadi adik iparku ini kenalan di IG namanya si Tere gitu kan. Nah, si Tere ini pakai foto kakak. Aku tanya dong ke dia siapa lo itu gitu kan. Dia bilang pacarnya. Lah itu kan selebgram kataku. Namanya si A. Gitu. Bukan, itu pacarku namanya si Tere ya itu, kan ya. Aduh gimana ceritanya, kan dah ngaco gitu. Terus aku cuma pengen si A ini klarifikasi bahwa nanti dalam bentuk apapun yang ada di akun-akun selain akun itu adalah palsu. Jadi takutnya jadi dibilangnya itu oknum-oknum tak bertanggung jawab. Dan si selebgram ini berkata nama akunnya sini aku pernah DM, aku tegur tapi nggak dibales. Nah, jadi di sini juga si selebgram ini sebagai teman ini juga tidak melindungi. Padahal dia tahu kasusnya. Padahal dia sudah tahu semuanya dan itu sudah diizinkan. Betul. Tapi balik lagi, jangan menjudge seseorang. Kalau misalnya lu mau judge atau lu mau gibahlah sendiri, terserah. Gitu loh. Tapi kalau perlu, ya maksudnya ketika lu ada sebuah kritik, ngomonglah langsung. Dan kritik pun disampaikan. Itu ada caranya. Gak main asal melontarin aja. Ya kalau misalkan di komen atau di
Kalau DM mungkin masih sifatnya pribadi ya, tapi kalau misalkan at least dia di komen atau ini kan jadi publish yang tahu gitu. Ya, gitu. Itu. Jadi maksudnya gini, cara kita untuk memberikan sebuah kritik itu juga ada caranya. Atau mungkin dengan cara itu biar rame. Itu kalau misalkan emang orang itu psikopat ya. Ya enggak gitu, maksudnya dia emang cari biar rame, biar cari apa ya, biar insight-nya dia rame gitu di situ. Ada loh yang kayak gitu, biar dia viral, biar dia di up terus akhirnya masuk ke channelnya Deddy Ya Corbuzier gitu. itulah namanya manusia kurang adab ya. Ya kan? Kan setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk up hidupnya kan, dengan masalah, dengan prestasi kan. Tapi itu tidak dengan menjatuhkan orang lain, nah bro. ya itu kan pemikiran seseorang kan beda-beda nih ya kan. Ya betul. Kalau kita ya mungkin nggak akan seperti itu, ya kan. Insya Allah nggak akan seperti itu kan, nggak ada niatan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memang caranya seperti itu kan banyak sekali loh yang sekarang kayak gitu itu, dengan cara-cara instan kayak gitu yang pengen viral. Gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang dimaklumi, sebuah hal yang sudah jadi adat istiadat, sudah jadi hal yang sangat biasa. Lu pernah tahu kasus gua kan? Yang mana nih? Yang dulu kasus gua di apa namanya, masih di karyawan sebelumnya. Yang dulu sempat di up sampai kayak gitu, sempat kena masalah di situ. Itu kan anaknya cuma pengen gua tanggepin. Terus dia inseknya naik, udah gitu sebenarnya. Udah itu kan. Itu. Tapi dengan cara seperti itu. Dan lu tahu gua buat apa namanya YouTube dan ini semua itu intinya itu biar kita bisa sharing keluh kesah masing-masing. Ya lu tahu juga kan, niat baik pun juga bisa menjadi salah di mata orang lain yang dia nggak suka sama kita. Udah. Iya, kalau misalnya orang itu udah nggak suka sama kita, ya apapun kita lakukan akan tetap tetap buruk. Dan kalaupun bener sebaik apapun benernya itu, dan kalau orang lain juga sudah mengapresiasi itu semua, ya udah pasti orang dia ini ya kan, biasanya gitu kan. Ya kan, misalkan nih contoh kayak kita berprestasi, oh iya emang dia backgroundnya kayak gitu kan, udah gitu, nggak ada nilai plusnya di situ. Tapi dengan orang-orang yang memang dia support kita, ya kan, I know baik buruknya kita pun dia bisa apresiasi gitu. Bukan yang buruk dia apresiasi, enggak, dalam arti ya di lumrah lah, mungkin ada sesuatu hal lain yang kenapa dia seperti itu, ya kan. Setiap orang melakukan kesalahan itu pasti dia itu sebenarnya memiliki apa ya, alasan kuat kenapa dia itu seperti itu gitu intinya. Iya, bahkan bisa dibilang kayak manusia sekarang ini nggak bisa dibilang makhluk sosial ya, karena nggak punya adab sosial gitu. Makanya gue masuk psikolog. Iya, jadi entah kenapa kayak masyarakat ini, maksudnya netizen ya, memang tidak semua sih gitu kan ya. Tapi ya nggak overall sih. Ya nggak overall gitu kan. Tapi dari 100% 90% gitu semua. Ya gitu. Mostly gitu. Iya. Jadi gimana ya? Ya maksudnya kalau misalnya lu punya kritik, lu ada nggak suka, sampaikan ke orangnya. Tapi tidak bisa langsung kayak lo gini. Itu adalah kritik yang salah. Iya. Kritik yang benar adalah kenalan dulu. Maksudnya Anda siapa? Ya salam ya. Ya salam dulu. Gitu kan, selamat pagi, selamat malam. Iya, pokoknya gitu kan, kita pendekatan dulu lah, nggak langsung ngejudge langsung. Iya, maksudnya ada intro gitu. Iya, kan, ada salam. Intro, ada rap ya kan. Rapnya lo ya chorus gitu. Iya kan ya, benar. Ya terus kita kayak ada perkenalan gitu kan. Lu siapa gitu kan. Terus gitu lu juga ingin untuk menyampaikan sebuah kritik dengan kata-kata atau tata bahasa yang disusun sedemikian rupa untuk supaya kritik itu, kalau kritik yang baik gini deh, berarti gini, lu dikritik sama seseorang lebih enak diomelin apa diomongin baik-baik? Ya diomongin baik-baik sih. Diomongin baik-baik kan? Iya pastinya. Kayak gitu. Orang akan lebih bisa terbuka, orang akan lebih bisa terima kalau misalkan kritik lu disampaikan dengan baik. Yes, that's right. Iya, betul. Dimana kayak orang itu juga mungkin sebelum mengkritik itu akan mencari tahu dulu. Iya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Iya. Kenapa? Boleh tahu nggak? Kalau misalnya memang nggak boleh tahu, ya mungkin ya udah sampaikan kritiknya gitu kan, tapi dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, orang kan lebih bisa nerima gitu loh. Dan itu lebih fair.
Ya betul ya mungkin lebih jelas ya gitu kan, lebih jelas, lebih transparan ya kan kalau misalkan seperti itu, karena dia juga bisa menceritakan alasannya apa untuk dia itu berbuat seperti itu, bener nggak ya kan? Oh aku berbuat seperti itu karena sudah ada izin nih sebenarnya, dan juga itu sepengetahuan dari dia, Ya, dan juga apapun itu kan ya sebenarnya gitu loh. itu apapun itu ya. Jadi janganlah pernah kita untuk menyenggol hidup seseorang gitu kan ya, daripada lu takut nyakitin karena nanti sebuah perkataan yang buruk atau mungkin sesuatu yang buruk itu akan kembali lagi ke diri lo sendiri. Iya, seperti padi ya, kita menanam baik pasti kita menuai dengan baik ya kan. Ya kayak gitu. Ya oke, menarik sekali bro untuk obrolan kita kali ini. Kayaknya cukup berat ya topiknya. Cukup berat. Tapi terus terang baru kali ini gua dapet cerita yang kayak lu ini, dan gue baru tahu juga. Gue sebagai teman lu aja ya, mungkin gara-gara kita sudah cukup lama lah ya, cukup lama nggak kontak, terus kita lost kontak juga ya kan. Nggak lost kontak sih ya, kita kontakan cuma kita bahas sesuatu hal-hal yang penting, nggak sampai ke sesuatu hal yang intens gini ya kan. Nah ya mungkin thank you juga lu udah dateng, lu udah bagi cerita buat teman-teman relung hati ya. Mungkin teman-teman yang punya problem yang sama, teman-teman bisa datang ke sini ke studio untuk menceritakan bareng-bareng gitu. Kita bisa sharing di sini, bener nggak bro? Betul. Iya kan? Betul. Ya, karena memang bener kata lu tadi, setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya masalah masing-masing. Belum tentu masalah dia kita bisa menghadapinya walaupun kita lihatnya sangat mudah. Ya, jadi jangan pernah kayak mengukur kayak apalagi satu poin lagi. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kayak hidup orang lain, alah hidup lu enak gini. Ya itu tampilannya aja, covernya aja, bener nggak sih? Ya, tapi kan kita tidak pernah tahu. Ya kan? Dia jalaninya jungkir balik kayak apa? Iya. Kayak gitu. Betul. Yang dia tahu cuma terus pasti kayak masalahmu mah masih enteng, masalah gue jadi malah pameran masalah. Jadi berat-beratan tuh. Iya kan, lu bangga punya masalah hidup. Adanya ya, kan? yang bisa dibanggakan adalah pasangan hidup sih sebenarnya. Iyalah gitu. Bukan masalah hidup. Oke, sekali lagi thank you banget lu udah mampir ke studio gua. Sama-sama. Dan thank you lu udah sempatin kesini buat cerita sedikit banyak masalah lu. Bukan masalah sih, itu adalah sharing sih sebenarnya buat teman-teman semua. Iya, sebenarnya gue juga edukasi gak pengen sih, maksudnya kayak teman-teman sekalian juga itu menjadi sosok netizen gitu kan yang tidak bertanggung jawab intinya gitu. Yang cuma tahu bela sana sini yang nggak jelas. Terus kalau misalkan udah tahu klarifikasinya, oh ternyata seperti itu ya, lu mudah bicara kayak gitu. Oh ternyata seperti itu. Ya, nah yang lu ketik sebelumnya itu apa anjir? Iya, dan itu nggak berlaku hanya di sosmed aja, tapi in real life. Yes. Di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Banyak yang tampak tapi tidak pasti sebenarnya. Ya, seperti itu. Iya. Seperti ekspektasi dan realita kan juga jauh berbeda kan biasanya. Iya, ekspektasi gue segini, realitanya segini ternyata. Ya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Doain gue dong, Ya amin. Katanya sama si itu bukan ya? Aduh, hampir keceplosan. Kasihan dia ya, semoga cepat sembuh lah dia itu. Amin. Aduh, tersepil nanti ya. Oke, thank you bro. Kita tutup dulu kali ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan teman-teman nantikan video-video keren selanjutnya dan talent-talent kita selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu di Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Thank you bro. Thank you.